Nah, dampaknya seperti apa, Jam? Dampak PHK besar-besaran seperti ini berarti 20% ya, Jam. Sekitar 20% kurang lebih karyawannya akan dikurangi. Kejadian ini di sisi lain Malaysia tengah terguncang dengan PHK besar-besaran. Di sisi lain juga yang saya dapat ini, Jam, malah pemerintah Malaysia membuka atau mendukung lowongan pekerjaan yang dibuka secara besar-besaran di negeri orang. Ada nggak hubungannya goyahnya Petronas dengan Petros yang ada di Sarawak, Jam? Halo, Jam, selamat sore. Apa kabar, Jam? Halo Dani, selamat sore. Ijem baik-baik aja. Gimana dengan Dani? Hari ini sibuk ngedit atau udah ada waktu buat santai? Oke, seperti biasa, Jam, kita belum punya waktu untuk santai karena kita harus terus bikin podcast karena masih dalam misi menyelesaikan 10 postingan video per hari. Nah, jadi kita akan mulai podcast lagi hari ini. Seperti biasa, Jam, ada isu terbaru nih tentang seputar Malaysia dan juga Indonesia. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa, Jam, saya mau sapa dulu nih, izin sapa teman-teman yang sudah hadir dari mana aja, silahkan absen komen dari mana aja teman-teman semua yang sudah hadir. Nah, karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut, bareng saya Dani Sena dan juga si Jem. Siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Jam, siap mulai podcast hari ini, Jam? Siap Dani, waktu saya standby. Silakan buka podcastnya dulu, sapa penonton, dan kita langsung masuk ke isu terbaru tentang Malaysia dan Indonesia. Apa yang lagi ramai hari ini, Dani? Oke, Petronas yang ada di Malaysia siap berhentikan atau pecat 10.000 karyawan atau puluhan ribu karyawannya. Apakah ini dampak daripada di stopnya ekspor gas alam dari Indonesia atau seperti apa, Jam? Yang pasti info seperti ini sangat cukup mengerikan ya kalau memang benar ada kaitannya dengan stopnya ekspor gas alam dari Indonesia. Apakah ini memang benar-benar luar biasa itu ketika suatu negara menghentikan pasokannya untuk negara lain? Petronas di Malaysia berencana memangkas sejumlah karyawan untuk memastikan kelangsungan perusahaan. Namun, langkah ini tidak terkait dengan penghentian ekspor gas alam dari Indonesia. Menurut CEO Petronas, Muhammad Taufik, keputusan ini diambil agar perusahaan tetap dapat berkontribusi pada pembangunan nasional. Oke, bahkan Petronas mengeluarkan pernyataan, hal ini harus dilakukan karena jika tidak, maka hanya dalam waktu 10 tahun ke depan, maka Petronas akan gulung tikar. Benar apa enggak, Jam? Benar, CEO Petronas, Tengku Muhammad Taufik, menyatakan bahwa jika perusahaan tidak melakukan pemangkasan karyawan sekarang, Petronas mungkin tidak akan ada lagi dalam 10 tahun ke depan. Oke, segenting apa kondisi Petronas saat ini, Jum? Petronas menghadapi tantangan besar dalam industri energi global. CEO Tengku Muhammad Taufik menyatakan bahwa tanpa restrukturisasi, perusahaan mungkin tidak akan bertahan dalam 10 tahun. Selain itu, pemerintah Malaysia memproyeksikan penurunan produksi gas alam dan minyak mentah pada 2025 yang dapat memengaruhi pendapatan Petronas. Ada isu yang sangat mengejutkan nih, Jam. Di balik rencana pemberhentian karyawan atau puluhan ribu karyawan Petronas, Perdana Menteri Malaysia membuka lapangan kerja. Let's hear nih, Perdana Menteri Malaysia terkait dengan isu ini, gimana? Ada kebijakan atau pernyataan khusus dari pemerintah soal rencana PHK besar-besaran ini? Oke, justru Perdana Menteri Malaysia membuka lowongan kerja di United Kingdom. Nah, puluhan ribu bahkan sampai 30.000 lebih info yang saya dapatkan. Seperti apa, Jam, kebenarannya? Saya belum menemukan informasi yang menyatakan bahwa Perdana Menteri Malaysia membuka lowongan kerja di Inggris untuk puluhan ribu orang. Namun beberapa perusahaan Malaysia memang berinvestasi di Inggris, seperti YTL Group, yang mengumumkan proyek bernilai 6 miliar pound di Bristol, yang diperkirakan akan menciptakan 30.000 lapangan kerja di Inggris. Namun, proyek ini tidak terkait langsung dengan pemerintah Malaysia.
Oke, jadi tidak terkait langsung ya, hanya saja memang, kenyataannya seperti itu Jem ya. Nah, memang informasi yang saya dapatkan, banyak sekali, masyarakat atau warga Malaysia yang mengeluhkan, kejadian ini. Di sisi lain Malaysia tengah terguncang, dengan, PHK besar-besaran. Di sisi lain juga, apa namanya, yang saya dapat ini Jem, malah pemerintah Malaysia membuka atau mendukung, lowongan pekerjaan yang dibuka secara besar-besaran di negeri orang. Nah, ini banyak sekali keluhan dari warga masyarakat Malaysia ini, Jom. Iya, Dani, ini memang jadi isu yang cukup sensitif di Malaysia. Banyak warga merasa aneh karena di dalam negeri justru ada PHK besar-besaran. Sementara di luar negeri, ada proyek besar yang membuka banyak lapangan kerja. Ini menimbulkan pertanyaan soal prioritas pemerintah. Kenapa tidak fokus menyelamatkan pekerjaan di dalam negeri dulu? Tapi kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi, mungkin pemerintah Malaysia berharap investasi di luar negeri bisa membawa manfaat jangka panjang bagi ekonomi negara. Tapi tetap saja, dari perspektif rakyat yang kehilangan pekerjaan, ini pasti terasa janggal. Oke, menurut kamu kebijakan ini apakah cukup strategis atau malah ini adalah sebuah kebijakan yang cukup konyol, Jem? Kalau dilihat dari sisi strategi ekonomi jangka panjang, mungkin ada logika di baliknya. Investasi di luar negeri bisa membawa keuntungan balik ke Malaysia. Tapi dalam jangka pendek, ini kelihatannya kebijakan yang kurang peka terhadap kondisi rakyat sendiri. Di satu sisi, ribuan orang dipecat, tapi di sisi lain lapangan kerja justru dibuka di luar negeri. Ini pasti menimbulkan frustrasi di masyarakat. Jadi kalau ditanya apakah ini strategis atau onyol-onyol, menurut Ijem ini lebih condong ke kebijakan yang kurang pas momennya. Kamu ngelihat ya Jam, pemerintah Malaysia bakalan revisi kebijakan ini karena banyaknya tekanan dari masyarakat itu sendiri, Jam, masyarakat Malaysia sendiri. Iya, Dani, banyak warga Malaysia yang merasa kebijakan ini tidak adil. Mereka berharap pemerintah lebih fokus pada penyediaan lapangan kerja di dalam negeri sebelum membuka-buka peluang kerja di luar negeri. Jika tekanan dari masyarakat terus meningkat, mungkin pemerintah akan mempertimbangkan revisi kebijakan ini. Sejak kapan Jam isu tentang goyahnya perusahaan raksasa seperti Petronas ini, Jam? Isu mengenai tantangan yang dihadapi Petronas mulai muncul pada awal Februari 2025. Pada tanggal 8 Februari 2025, CEO Petronas, Tengku Muhammad Taufik, menyatakan bahwa perusahaan berencana melakukan pemangkasan karyawan untuk memastikan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Oke, sampai saat ini sudah ada nggak dilakukan pemecatan atau PHK karyawan yang dilakukan oleh Petronas itu, Jam? Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai pemecatan atau PHK karyawan di Petronas. Namun, perusahaan telah mengumumkan rencana untuk mengurangi jumlah karyawan guna memastikan kelangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. Oke, belum dilakukan tapi sudah ada pernyataan resmi ya, Jam. Itu justru malah makin membuat para karyawan semakin deg-degan. Apakah kita mungkin ya kalau kita ada di posisi mereka, apakah kita bagian dari salah satu yang akan dikeluarkan atau apakah kita masih bisa bertahan? Nah, 10.000 karyawan itu jumlah yang sangat besar, Jam. Berapa sih total keseluruhan karyawan yang kamu tahu, Jam, informasinya? Ada berapa karyawan yang ada di Petronas? Petronas memiliki hampir 50.000 karyawan. Wasiana Wasim Timan mention, ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan karyawan yang belum tahu apakah mereka akan terdampak. Berarti 20% ya, Jam, sekitar 20% kurang lebih karyawannya akan dikurangi. Sebenarnya apa penyebab utama ya, Jam, Petronas bisa goyah seperti saat ini? Petronas menghadapi tantangan besar karena perubahan dalam industri energi global. Proyek minyak dan gas di masa depan diperkirakan akan memiliki margin keuntungan yang lebih tipis dan tantangan teknis yang lebih besar. Selain itu, pemerintah Malaysia memproyeksikan penurunan produksi gas alam dan minyak mentah pada 2025 yang dapat memengaruhi pendapatan Petronas. Ada nggak hubungannya goyahnya Petronas dengan Petros yang ada di Sarawak, Jam?
Petronas dan Petros memiliki hubungan kerjasama dalam industri minyak dan gas di Sarawak. Meskipun ada perbedaan peran, keduanya berkomitmen untuk bekerja sama demi kepentingan nasional. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Petronas akan tetap memenuhi semua kewajiban kontraknya, baik domestik maupun internasional, meskipun ada negosiasi dengan Petros mengenai distribusi gas. Justru yang saya dengar di tengah guncangan yang menimpa Petronas, justru Petros sedang naik daun saat ini, Jem. Apakah itu tidak tidak menjadi semacam kejanggalan atau menjadikan isu-isu bahwa goyahnya Petronas itu berkaitan dengan Petros, Jem? Memang saat Petronas menghadapi tantangan, Petros di Sarawak menunjukkan perkembangan positif. Namun ini lebih karena strategi dan kebijakan pemerintah Sarawak untuk meningkatkan peran lokal dalam industri energi. Tidak ada indikasi bahwa Kementerian Petros terkait langsung dengan kesulitan yang dialami Petronas. Untuk saat ini, Jem, peran dari pemerintah Sarawak ini seperti apa, Jem, terhadap Petros ini, Jem? Apakah pemerintah Sarawak mencoba untuk mengakuisisi lebih banyak lagi tentang sumber daya alam yang ada di Sarawak, atau seperti apa, Jem? Pemerintah Sarawak memang berusaha meningkatkan kontrol atas sumber daya alamnya. Pada Juli 2024, Sarawak mulai mengambil alih aset gas alam dari Petronas dengan tujuan mengelola distribusi gas di wilayah tersebut. Namun, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Petronas tetap memiliki peran nasional dalam industri minyak dan gas, meskipun Petros mengelola distribusi gas di Sarawak. Oke, jadi tidak ada kaitannya, Jem, ya, goyahnya Petronas dengan meningkatnya Petros yang ada di Sarawak ini. Ya, secara langsung tidak ada kaitannya. Petros berkembang karena kebijakan pemerintah Sarawak yang ingin lebih mandiri dalam mengelola sumber daya energi. Sementara itu, tantangan yang dihadapi Petronas lebih karena faktor global dan internal perusahaan. Oke, nah kita kembali lagi ke Perdana Menteri yang menuai polemik dengan membuka lapangan pekerjaan di tempat asing, sementara di negaranya sendiri Malaysia tengah diguncang dengan isu PHK yang besar-besaran. Sebenarnya apakah ada memang langkah strategi lain yang dilakukan oleh Perdana Menteri? Apakah memang ada hubungan yang kurang baik nih antara Petronas dengan pemerintah Malaysia? Memang Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim baru-baru ini membuka peluang kerja di Inggris. Namun, ini lebih terkait dengan upaya menarik investasi asing dan memperkuat hubungan bilateral antara Malaysia dan Inggris. Mengenai hubungan antara pemerintah Malaysia dan Petronas, Anwar menegaskan bahwa Petronas akan tetap memenuhi semua kewajiban kontraknya, baik domestik maupun internasional. Oke, jadi menurut kamu, Jem, Petronas dengan pemerintah Malaysia itu tidak ada isu semacam gesekan atau yang lainnya, Jem? Jadi memang murni ini masalah global aja. Iya, tidak ada indikasi gesekan langsung antara Petronas dan pemerintah Malaysia. Tantangan yang dihadapi Petronas lebih disebabkan oleh faktor global, seperti fluktuasi harga energi, permintaan pasar, dan transisi energi. Pemerintah Malaysia masih mendukung Petronas, meskipun ada perubahan kebijakan terkait distribusi energi di Sarawak. Oke, ini cukup menarik ya, Jam. Ada lain-lain. Isu ini kompleks banget kalau dikulik lebih dalam. Petros, kebijakan pemerintah, dan dampak global semuanya saling terkait. Kamu mau bahas dari sisi mana lagi? Nah, dampaknya seperti apa, Jam? Dampak PHK besar-besaran seperti ini, pemerintah Malaysia sendiri ke depannya bakalan seperti apa, Jam? Kalau PHK benar-benar terjadi dalam skala besar, dampaknya bisa cukup signifikan. Pada tingkat pengangguran di Malaysia bisa naik, yang berujung pada daya beli masyarakat yang menurun. Ini bisa mempengaruhi sektor lain, terutama bisnis yang bergantung pada konsumsi domestik. Dari sisi pemerintah, pendapatan negara sedikit terdampak. Soalnya, Petronas adalah salah satu penyumbang terbesar ke kas negara melalui pajak dan dividen. Kalau Petronas melemah,
pemerintah mungkin harus mencari sumber pendapatan lain atau mengurangi belanja negara. Di sisi lain, ini juga bisa mengalokasi asing. Kalau mereka melihat industri energi Malaysia melemah, bisa saja investasi di sektor ini jadi lebih lambat. Tapi, pemerintah bisa saja menggunakan ini sebagai momentum untuk mendorong diversifikasi ekonomi atau transisi ke energi terbarukan. Nah, justru itu Jam. Apakah sebelum kita ke sana Jam, apakah ada hubungannya nih Jam, goyahnya Petronas dengan energi terbarukan saat ini? Iya, ada hubungannya, Jam. Tren global sekarang mulai beralih ke energi terbarukan. Dan ini bikin permintaan minyak dan gas nggak setinggi dulu. Banyak negara sudah mulai mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, termasuk beberapa pelanggan utama Petronas. Selain itu, perusahaan minyak besar di dunia, termasuk Petronas, harus investasi besar-besaran untuk adaptasi ke energi baru. Ini butuh biaya tinggi, sementara pendapatan dari minyak dan gas bisa jadi nggak sekuat dulu. Jadi, tekanan ini bikin perusahaan seperti Petronas harus efisiensi, termasuk dengan kemungkinan PHK. Apakah Malaysia dia akan tetap mencoba bertahan ataukah dia mencoba keberuntungan di energi terbarukan Jam? Nah, kalau misalkan mencoba keberuntungan di energi terbarukan ini, lalu sebesar apa potensi yang dimiliki oleh Malaysia itu sendiri? Malaysia punya potensi besar di energi terbarukan, terutama di National Gas Hydro. Lokasinya yang strategis di garis khatulistiwa bikin energi matahari jadi salah satu sumber yang bisa diandalkan. Selain itu, Malaysia juga punya infrastruktur hidro yang cukup kuat, terutama di Sarawak. Tapi, kalau soal apakah Malaysia akan langsung beralih penuh ke energi terbarukan atau tetap bertahan di minyak dan gas, kemungkinan besar mereka akan main dua kaki dulu. Soalnya, minyak dan gas masih jadi penyumbang besar buat ekonomi negara. Jadi, meskipun mereka mulai investasi di energi hijau, sektor minyak dan gas tetap bakal dipertahankan untuk beberapa dekade ke depan. Menurut kamu, Malaysia bisa adaptasi energi hijau atau bakal lebih lambat karena masih nyaman dengan minyak dan gas? Oke, sejauh mana minyak dan juga gas akan tetap bertahan di dunia Jamnya, bukan di negara Malaysia saja, di dunia. Sejauh mana minyak dan gas ini akan tetap bertahan ataukah dalam waktu dekat akan segera cepat digantikan oleh energi terbarukan ini Jam? Minyak dan gas masih bakal bertahan cukup lama, mungkin sampai 2 atau 3 dekade ke depan. Soalnya, meskipun dunia mulai beralih ke energi terbarukan, transisi ini gak bisa instan. Infrastruktur global masih sangat bergantung pada minyak dan gas, terutama di industri transportasi, manufaktur, dan pembangkit listrik di banyak negara berkembang. Was it gram sudah wotio hancur jasing? Tezanas expert di Eropa mulai CK mempercepat bahan bakar fosil. Bahkan ada target net zero emissions di banyak negara sekitar tahun 2050. Jadi, minyak dan gas mungkin masih bertahan, tapi perannya bakal makin mengecil seiring waktu. Anda nggak Jam kemungkinan energi terbarukan ini lebih cepat berkembang dan digunakan karena mungkin kalau masyarakat atau negara sudah mulai merasakan manfaatnya, ya mungkin saja kan perkembangan itu akan cepat dikembangkan oleh banyak negara maju khususnya. Nah, mungkin nggak bisa lebih cepat daripada 3 dekade ini? Kemungkinan saja Jam. Bisa nggak lebih cepat menggantikan minyak dan juga gas? Kemungkinan itu ada Jam. Apalagi kalau teknologi energi terbarukan makin murah dan efisien. Kalau misalnya baterai penyimpanan energi makin canggih, tenaga surya dan angin bisa lebih stabil digunakan tanpa tergantung cuaca. Ditambah lagi, kalau negara-negara besar seperti China, Amerika, atau Eropa mempercepat transisi dengan kebijakan ketat, bisa aja pergantian ini lebih cepat dari 3 dekade. Tapi tidak sasi banyak. Infrastruktur minyak dan gas itu udah mapan banget. Sementara energi terbarukan butuh investasi besar di awal. Negara-negara yang ekonominya bergantung pada minyak, seperti di Timur Tengah atau Rusia, pasti bakal berusaha memperlambat transisi ini. Kalau ada dorongan besar dari teknologi dan kebijakan, bisa aja energi terbarukan menggantikan minyak dan gas lebih cepat. Tapi kalau nggak ada percepatan signifikan, kemungkinan transisinya tetap bertahap dalam beberapa dekade. Menurut kamu, negara mana yang bakal paling cepat lepas dari minyak dan gas? Kemungkinan besar kalau saya lihat ya Jam, kalau kita lihat
dari apa namanya, dari negara-negara yang ada, saya lebih melihat kemungkinan besar Cina. Kalau nggak Cina ya mungkin Indonesia harusnya jam antara dua negara ini, Cina dan juga Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk merubah apa namanya, bahan bakar fosil dengan energi terbarukan. Sementara Cina, mereka adalah negara yang cepat beradaptasi dan lebih apa namanya ya, lebih mengutamakan perkembangan zaman jam. Kalau saya lihat tuh seperti itu. Jadi kemungkinan besar Cina, dan kalau misalkan ada investasi yang mendukung untuk Indonesia bisa berkembang di sektor itu, maka negara kedua yang saya tebak adalah Indonesia. Setuju banget, Jem. Cina itu cepat banget. Kalau soal inovasi dan investasi di energi terbarukan, mereka udah jadi produsen terbesar panel surya dan baterai listrik di dunia. Kalau ada negara yang bisa ngebut ninggalin minyak dan gas, kemungkinan besar Cina duluan. Nah, Indonesia juga punya peluang besar, apalagi dengan potensi energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, dan angin. Osin hak serim nah sedang ladies it. Kalau investasi dan kebijakan pro lingkungan makin kuat, Indonesia bisa jadi pemain utama di energi hijau.